Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan, Tuhan masih beri kita nafas hidup untuk menikmati segala ciptaan Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup untuk kami boleh hidup dan menikmati segala ciptaan-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Hal penting yang perlu kita tahu. Ada hal penting yang perlu kita tahu sebagai umat, sebagai orang percaya dan lebih khusus kita sebagai anak-anak Allah dari nats firman Allah yang kita baca hari ini. Yaitu dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lalu pertanyaannya adalah hal penting apa yang perlu kita tahu sebagai umat. Ayat 28 diawali dengan kita tahu sekarang. Kita tahu. Berarti ada yang perlu kita tahu sebagai umat karena ini hal yang sangat penting dengan harapan setelah kita tahu kita mempercayainya dan kita terus belajar untuk mengejarnya dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal penting apa yang perlu kita tahu? Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita tahu berdasarkan Roma 8 ayat 28 sampai 30. Yang pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal yang pertama yang perlu kita tahu dan kita percayai adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu artinya apa saja. Baik itu susahkah, menyenangkankah, apakah itu masalahkah, tidak ada masalahkah, apakah itu kesulitankah atau bukan kesulitan, Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja artinya bahwa Allah turut menskenariokan akan hal itu. Allah turut merencanakan akan hal itu. Bagi kita anak-anaknya, yaitu kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagi kita yang mengasihi Dia, maka Allah turut bekerja. Allah turut mengatur, Allah turut merencanakan dalam segala sesuatu dan tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang hal penting yang perlu kita tahu sebagai umat dan ketika kita tahu kita belajar mempercayainya dan meyakini bahwa apapun yang saya alami, saya percaya Allah turut merencanakan. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Susah senangkah, ada sakit tidak sakitkah, ada masalahkah tidak ada masalah, kita harus tahu. Karena ini hal yang penting, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua hal penting yang perlu kita tahu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Hal kedua, hal penting yang perlu kita tahu adalah bahwa kita ditentukan
untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Allah sudah menentukan kita, Allah sudah memilih kita, Allah sudah mentakdirkan kita. Untuk apa? Supaya kita serupa dengan Yesus Kristus. Ini hal penting yang perlu kita tahu. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa saya ditentukan, saya dipilih Allah supaya saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka itu berarti dia akan memproses kita dengan cara Tuhan supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Kita serupa dengan Kristus artinya kita hidup seperti Kristus. Kita berpola hidup, berkelakuan, berkarakter seperti Kristus. Itu yang ditentukan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan ini hal penting yang perlu kita tahu dan kita terus belajar menjalani suatu kehidupan bahwa Allah menentukan saya supaya saya serupa dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, hal penting yang perlu kita tahu ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Hal ketiga, hal penting yang perlu kita tahu adalah bahwa ada waktu Allah akan memuliakan kita. Ada saat, ada masa di mana orang-orang yang dia sudah benarkan karena kita beriman kepada dia, ada waktu kita dimuliakannya. Bisa kita dimuliakan pada waktu Kristus datang dan kita masih hidup, disitulah saat kita dimuliakan Tuhan. Atau ketika kita mengalami kematian, bagi orang beriman, kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan. Itulah saat di mana Allah memuliakan kita. Karena kita anak-anaknya, karena kita orang yang dia sudah benarkan. Kita adalah orang-orang yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Maka ada waktu dan ada saat dia akan memuliakan saudara dan saya. Dan tempat di mana kita dimuliakan adalah sorga. Tempat di mana kita akan menerima segala kemuliaan. Yang tidak ada taranya, yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya. Yang Tuhan sudah siapkan spesial, khusus bagi saudara dan saya, anak-anaknya yang percaya, beriman kepada dia dan kita dibenarkan. Maka ada waktu Allah akan memuliakan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar kami hal penting yang perlu kita tahu. Supaya kami tahu dan akhirnya kami meyakini dan mempercayai akan hal itu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berkelakuan dan berkarakter seperti Kristus. Dan bahwa suatu waktu kami akan dimuliakan oleh Allah ketika kami mengalami kematian atau pada waktu Kristus datang menjemput kami, maka sorga adalah tempat di mana Allah akan memuliakan kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.